Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anakku semua dalam keadaan masih tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan kondisi kita jarak jauh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian sudah menyiapkan buku Pena Jilid 4A dan buku tematik tema 1. Karena pada hari ini Ustadz Agustin akan membahas pembelajaran tema 1, subtema 3, PB 3 dan 4. Pada hari ini, materi yang akan disampaikan adalah materi IPA, materi PKN, dan materi Bahasa Indonesia. Selamat belajar. Nah, anak-anakku, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan dan juga berteriak di kamar mandi? Kira-kira bunyi yang kita dengar sama atau tidak ya? Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan juga bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan ketika bunyi mengenai benda-benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan juga kaca. Sedangkan bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, karpet, dan busa. Nah, sekarang kita berdasarkan jenis bunyinya, bunyi pantul itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Artinya, bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Sedangkan yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Yang ketiga, yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, jadi anak-anakku, ketika kita berada di kamar mandi atau kamar tidur, maka yang terdengar adalah gaung. Kenapa? Karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul hanya sekitar 10-20 meter. Berbeda lagi ketika kita berteriak pada saat berada di dalam gua, di bukit, ataupun di lapangan. Suara kita akan terdengar gema karena saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Oh iya, gema ini biasanya dipergunakan untuk mengetahui seperti kedalaman laut, kedalaman gua, jarak antara ikan-ikan di dalam laut. Nah, untuk materi lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari di buku pena halaman 61 dan di buku tematik halaman 152. Nah, anak-anakku, sebelumnya kita sudah belajar tentang kerjasama. Apa sih arti kerjasama? Ya, kerjasama itu adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama bisa kita lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat. Karena manfaat kerjasama itu sangat banyak sekali. Yang pertama, bisa menghargai satu sama lain.
Manfaat yang kedua adalah mencapai kesepakatan bersama. Manfaat kerjasama yang ketiga, mempermudah pekerjaan atau pekerjaan akan cepat selesai. Yang keempat, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan manfaat kerjasama yang terakhir, bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Itulah mengapa di segala kehidupan kita harus selalu mengutamakan kerjasama. Nah, anak-anakku, materi sebelumnya kita belajar tentang teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan itu adalah teks yang dibicarakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui peta pikiran, dapat kamu lakukan dengan mencatat informasi penting yang kamu temukan atau hasil dari yang kamu menyimak dari sebuah teks. Menyimak itu sendiri artinya apa? Mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan. Nah, sebagai contoh, kalian simak sebuah teks yang akan Ustazah bacakan. Dari sana, kalian akan menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Silakan disimak ya, contoh yang akan Ustazah berikan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, anak-anakku, dari apa yang sudah Ustazah bacakan, kalian sudah menyimak. Nah, sekarang tinggal kalian menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Baik, setelah kita menyimak dari teks yang telah dibacakan, terdapat gagasan pokoknya yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, wisatawan akan dimanjakan oleh makanan tradisional. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional mulai makanan utama hingga kudapan. Nah, baru setelah itu anak-anakku bisa membuat sebuah peta pikiran seperti contoh pada layar slide di bawah ini. Nah, anak-anakku, dari materi yang telah kita pelajari hari ini mempunyai kesimpulan. Yang pertama, bunyi pantul ada 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya, gaung, dan gema. Serta manfaat kerjasama itu antara lain dapat mempererat persatuan dan kesatuan, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan, pekerjaan akan cepat selesai, dapat menghargai satu sama lainnya. Sedangkan materi yang terakhir kita yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan saat kita menyimak dengan cara mendengarkan teks dengan sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anakku, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah kalian kuasai pada hari ini, Ustazah akan memberikan tugas, yaitu kalian hanya membuat satu teks paragraf. Untuk temanya kalian bebas, misalkan bisa memilih tema tentang permainan tradisional, tentang keragaman, atau tema-tema yang lain. Kemudian kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah kalian buat. Selanjutnya kalian tulis di buku tulisnya, lalu kumpulkan tugas ini kepada wali kelas masing-masing.
Jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami, langsung juga tanya kepada wali kelas masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.